가든가. Oke guys, kali ini Mimin kembali membahas alur cerita film Korea yang baru-baru rilis di tahun 2022 ini guys. Sebelum itu kita tonton intronya dulu guys. Film berawal dari sebuah festival yang ada di kota Korea. Terlihat banyak pengunjung yang sedang bermain di sana. Permainannya juga beragam, mulai dari pemanah dan juga pistol-pistolan. Terlihat seorang gadis sedang memanah, sebut saja Lisa namanya. Karena dia pemanah yang handal, dia bisa memanah semua boneka yang ada di depan. Pemilik pemain boneka ini pun emosi, karena semua bonekanya dihabiskan oleh Lisa. Pemilik permainan boneka ini pun komplain kepada Lisa, kenapa dia begitu mahir dalam memanah. Pemilik permainan boneka ini pun bertanya apakah dia seorang pemanah profesional. Lalu Lisa pun menjawab, apakah kau pernah melihat seorang gadis dengan kursi roda menjadi pemanah profesional? Lagi pula di sini tidak tertulis pemain profesional tidak bisa mengikuti permainan ini. Imbuh Lisa lagi. 장애분이 이러시면 안 되죠. Salah satu teman pemilik permainan boneka itu mengatakan kalau muka perempuan ini tidak asing atau familiar di sebuah televisi. Lalu pemilik permainan boneka itu berusaha merebut hadiah Lisa dari tangannya. Namun Lisa dengan kuat dan erat memegang hadiahnya itu. Dengan lucunya, teman pemilik permainan boneka ini pun menyemangati dia dari belakang untuk menariknya dari belakang dan ke depan, belakang dan ke depan. Ini sungguh sangat konyol. Pemilik permainan ini pun tidak kuat menarik dari tangannya Lisa lagi, sehingga Lisa bisa kabur dari kejaran mereka. Lisa kabur dengan menggunakan kursi roda kontrolnya. Namun di sini kontrol kursi rodanya tersebut ternyata rusak karena tidak bisa mengontrol laju kursi rodanya. Ia sampai terjatuh di sebuah kedai anak kuliahan yang kebetulan adalah jurusan mesin. Lisa pun nyunsap dengan lucunya di depan pemuda pemilik kedai tersebut. Sebut saja Rasya namanya. Karena Rasya ini adalah anak mesin, bukannya langsung menolong Lisa, ia malah tercengang dengan kontrol remote kursi roda yang Lisa miliki. Setelah ditanya oleh Lisa, Rasya langsung terkejut, lalu ia membangunkan kursi roda itu dan segera menolong Lisa untuk duduk di kursi rodanya. Rasya pun mengatakan kalau remote kontrol kursi rodanya Lisa telah rusak karena jatuh tadi. Sekedar perkenalan, aslinya pemilik kedai ini ada 3 guys, yaitu ada Rizky dan Alti. Di sana Rasya menawari Lisa untuk memperbaiki remote kontrolnya, dan benar saja remote kontrol mesinnya sudah benar. Lisa terlihat sangat senang. Lalu dia bertanya berapakah ongkos untuk membayar ini. Lalu Rasya menjawab kalau mereka sedang membangun kedai dengan sukarelawan. Gadis ini pun sangat senang. Lalu dia mengucapkan terima kasih. Sebagai bentuk terima kasih, Lisa mengajak Rasya untuk meminum kopi. Namun Rasya menjawab kalau dia sedang belum makan. Kalau belum makan berarti tidak enak sekali kalau meminum kopi. Lalu dengan inisiatif Lisa langsung mengajak Rasya untuk makan. Lalu dia bertanya di manakah tempat makan yang lebih enak. Rasya pun langsung mengajak Lisa ke tempat restoran favoritnya. Ia mengatakan kalau makanan di sana sangatlah enak dan juga pemandangan yang sangat luar biasa. Tanpa berpikir panjang, mereka pun sudah sampai di tempat restoran itu. Tapi mereka harus menaiki anak tangga terlebih dahulu guys, sebelum mencapai ke restoran yang diminta oleh Rasya ini guys. Mengetahui kalau kursi roda tidak bisa menaiki anak tangga, Lisa meminta ke tempat restoran lain saja. Tapi dengan inisiatif Rasya langsung menggendong Lisa untuk naik ke anak tangga itu guys. Sesampai di depan restoran itu, mereka langsung dihadang oleh chef dan anak chef di depan restoran itu. Karena sudah sering berlangganan di sana, jadi menu makan Rasya sampai diketahui oleh chef ini. Lalu dia bertanya apakah seperti biasa. Lalu Rasya menjawab tidak, kali ini berbeda karena dia membawa seorang gadis bersamanya.
Setelah makanan dihidangkan, mereka langsung menikmati makanan itu. Lisa mengatakan kalau masakan di sini sangatlah luar biasa. Sudahnya selesai mereka makan, mereka hendak pergi. Namun Rasya karena lupa, ia langsung meninggalkan Lisa. Namun dipanggil oleh Lisa dan dia sadar kalau Lisa tidak bisa berjalan. Lalu dia kembali menggendong Lisa kembali. Sesampainya di bawah tangga, ternyata kursi roda kontrolnya Lisa hilang guys. Rasya lalu berlarian mondar-mandir mencari kursi roda tersebut, namun tidak ditemukan juga. Setelah beberapa menit mencari, namun kursi roda tidak kunjung ditemukan juga. Beberapa menit kemudian, datanglah adik Lisa untuk menjemput Lisa, karena sedari tadi belum pulang ke rumah. Mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Karena Rasya merasa bersalah telah menghilangkan kursi rodanya Lisa, ia langsung membuat kursi roda buatannya dari rangka sepeda guys. Ditambah lagi kursi roda tersebut sangat mahal, yaitu sekitaran 30 juta. Di sisi lain, Lisa yang baru pulang langsung dimarahi oleh ayahnya. Mengetahui dirinya bukanlah anak kecil lagi, Lisa sangat bosan dimarahi terus-terusan oleh ayahnya. Lalu dia pergi meninggalkan ayahnya. Rasya yang sudah menyelesaikan kursi roda rakitan dari kerangka sepeda itu langsung menuju ke tempat latihan memanahnya Lisa guys. Lisa sangat terkejut oleh kedatangan Rasya. Lalu di sana dia menyapa Rasya. Rasya langsung menghampiri Lisa dengan mengatakan kalau dia sudah membuat kursi roda rakitan dari kerangka sepeda. Ia mengatakan kalau ia belum bisa membeli kursi roda beremote control seperti yang dimiliki Lisa kemarin. Tanpa basa-basi, dengan segera Lisa menaiki kursi roda buatan Rasya tersebut dengan mencobanya mengelilingi lapangan pemanah itu. Kursi roda bukan sembarang kursi roda, ternyata kursi roda rakitannya ini memiliki remote control juga. Wah, keren juga nih Mas Rasya ya. Lisa sangat senang dengan kursi roda barunya itu. Seusainya memakai kursi roda buatan Rasya, salah satu teman Lisa mengatakan kalau mereka harus bersulang dengan meminum minuman di sebuah restoran. Singkat cerita, mereka pun sudah ada di restoran. Lalu, Rasya ditawari minuman oleh Lisa. Karena belum pernah minum alkohol, Rasya menolak minuman tersebut. Kemudian, dengan tegas, Lisa mengatakan, kalau kamu tidak minum, berarti kita tidak teman. Mendengar perkataan Lisa yang seperti itu, Rasya langsung mengambil sebotol minuman, lalu meminumnya. Terlihat di sana Rasya dengan susah payah menelan minuman tersebut karena belum sama sekali meminum alkohol. Di sana, dia terlihat mabuk terbawa suasana. Dia sampai-sampai berbicara dengan lantangnya, tidak tahu malu bahkan dengan seseorang yang baru dikenalnya sekalipun. Karena tidak terbiasa minum, Rasya yang baru saja menghabiskan sebotol kaleng minuman itu langsung ambruk di atas meja tempatnya minum. Mengetahui Rasya yang telah tepar, teman-temannya langsung mengajak Rasya pulang. Setibanya pulang, bukannya dimarahi oleh ibu dan ayahnya Rasya, ibu Rasya malah berterima kasih kepada Risa karena untuk pertama kalinya Rasya meminum minuman keras. Apalagi ini adalah pertama kalinya Rasya membawa teman ceweknya pulang ke rumah. Karena ada yang menelpon Risa, Risa langsung berpamitan pulang kepada ibunya Rasya dan berterima kasih atas makanan yang telah diberikan kepadanya. Keesokan malamnya, Rasya dan Risa dan juga teman-temannya memilih berkemping bersama-sama di sebuah taman yang dekat dengan kotanya. Di sana mereka saling bercerita mengenai hobi mereka masing-masing. Risa yang bercerita lebih dahulu tentang kesukaannya memanah. Ia mengatakan kalau ia tidak punya pilihan lagi karena dia menyandang disabilitas. Di tengah keasikan mereka berdua, secara diam-diam, teman Rasya dari kejauhan merekam mereka berdua melalui handphone temannya ini melakukan live di sebuah aplikasi. Karena angle mereka yang membelakangi kamera, mereka terlihat tampak berciuman di sana. Teman-temannya pun merasa tersipu dengan kemesraan mereka berdua.
Setibanya Risa di rumah, ia dimarahi kembali oleh ayahnya karena dia tidak mengangkat telepon dari ayahnya, sehingga ayahnya menjadi cemas kepada dirinya. Lalu ayah Rasya di sini karena berpikir Risa membutuhkan penjaga, ia langsung menjodohkan anaknya ini dengan seorang karyawan di tokonya itu. Tentu saja Risa tidak mau dijodohkan karena ia merasa dirinya masih bisa mencari pilihan hatinya. Sedih karena dijodohkan, malam itu juga Risa keluar rumah dan menuju ke rumahnya Rasya. Rasya yang dikejutkan dengan kedatangan Risa di depannya, ia langsung bertanya kenapa ia ada di sini. Dan dia bilang kalau dia ingin mencoba VR yang dimiliki oleh Rasya tersebut. Lalu ia mencoba VR yang dimiliki Rasya tersebut melihat sebuah pantai dan kakinya berdiri. Di VR itu, dia melihat seolah-olah kakinya bisa berdiri, namun dia mengatakan kalau itu semua tidak nyata. Jadi dia melepas VR itu dari kepalanya. Sementara itu, Risa yang bercerita kepada Rasya kalau ia akan mengikuti turnamen untuk nasional di dalam bidang memanahnya itu, Rasya meminta izin kepada Risa bahwa ia akan datang untuk menontonnya. Lalu Risa mengatakan, tentu kau harus datang dan menontonku di saat lomba memanah. Keesokan harinya, Risa meminta Rasya untuk mengemudikan sebuah mobilnya untuk mengantarkannya di lapangan. Namun Rasya menjawab kalau ia belum mempunyai surat SIM. Namun Risa mengatakan tidak apa-apa karena dia bisa pergi dengan sopirnya. Rasya yang merasa dirinya tidak berguna untuk Risa, keesokan harinya ia langsung berlatih menyetir mobil, tapi dia menggunakan alat snorkeling karena dia tidak bisa atau trauma di dalam kesempitan dan dia tidak bisa bernapas dengan kesempitan. Mobil lalu dinyalakan, lalu Rasya memfokuskan pikirnya ke depan. Lalu dia menjalankan mobil itu dengan pelan-pelan. Di sana, temannya yang risih melihat ia memakai alat snorkeling lalu melepaskan alat snorkeling tersebut dan Rasya berkata, aku tidak bisa bernapas dengan alat itu. Lalu aku bernapas dengan apa? Lalu perempuan itu menjawab, ya tentu dengan hidungmu lah. Tampak ia telah menguasai mobil tersebut dan mengalahkan traumanya. Keesokan harinya, Rasya yang merasa dirinya telah bisa menyetir, ia lalu mengikuti ujian proses pembuatan SIM dan ia pun lolos. Siang itu juga, ia langsung menjemput Risa di sebuah lapangan pemanah. Risa sedikit terkejut karena baru saja ia bilang kalau dia tidak memiliki SIM. Lalu, Rasya mengatakan kalau dia baru saja menyelesaikan ujian pembuatan SIM-nya itu. Mereka berdua langsung pergi berjalan-jalan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Rasya. Di tengah perjalanan, ada seorang pengendara yang menyalip mobilnya dengan sangat kencang. Lalu dia tidak bisa mengontrol setir mobilnya dan sehingga mereka kecelakaan. Rasya yang pingsan bermimpi kalau dia pernah disekap di suatu tempat yang kecil sehingga dia memiliki trauma tidak bisa bernapas di tempat yang sempit. Di sana Rasya pun kejang-kejang dan mengamuk akibat mimpi buruknya tersebut. Di sana Risa sangat panik melihat Rasya yang kejang-kejang dan tiba-tiba Rasya pun tidak sadarkan diri. Scene pun berpindah ke rumah sakit. Di sana, Risa meminta maaf kepada ibu Rasya kalau dia sudah membuat Rasya tidak sadarkan diri. Lalu ibunya Rasya mengatakan kalau Rasya pingsan di sana gara-gara traumanya. Ibu Rasya pun minta kepada Risa untuk tidak berkecil hati apalagi menjauhi anaknya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, muncullah ayah Risa dari samping. Lalu ibu Rasya memohon izin untuk pergi karena dia akan membayar tagihan rumah sakitnya. Di sana Risa dimarahi oleh ayahnya dengan sangat kerasnya. Dia meminta kalau Risa harus meninggalkan Rasya demi keselamatan dirinya. Secara tidak sengaja, Rasya pun ada di belakang dan mendengarkan percakapan mereka berdua. Setelah itu, Risa pun jadi tidak fokus belajar memanahnya. Padahal besok adalah pertandingan final memanahnya. Usut punya usut, ternyata sebelum itu Rasya menemui Risa dan mengatakan kalau ia akan pergi dari kehidupannya sesuai permintaan ayahnya. Risa pun sangat sedih karena keputusan Rasya yang tiba-tiba mengatakan kalau ia akan pergi dari kehidupannya.
Lalu Risa mengatakan sebuah pepatah, "Jika kau terus hidup dengan cara melarikan diri dari kehidupanmu, lebih baik kau berdiam di dalam ruanganmu." Di latihannya itu, Risa sangat tidak fokus dengan kejadian yang baru ia alami bersama Rasya. Sedih campur rindu, dia jadi kehilangan cara memanahnya. Lalu datanglah teman perempuannya ini untuk menenangkan dirinya dan memintanya untuk cerita masalahnya yang sedang ia alami. Ia lalu memeluk Risa karena tahu Risa tidak bisa berkata-kata soal masalahnya. Di sana Risa menangis menjadi-jadinya, seolah-olah dia meluapkan seluruh amarahnya dengan tangisannya. Temannya pun berkata, "Jika kau ada masalah, ceritakan saja kepadaku. Aku pasti akan memelukmu dan mendengarkan ceritamu." Setelah mendapatkan pelukan dan perkataan temannya itu, Risa menjadi sedikit lebih tenang daripada sebelumnya. Keesokan harinya, pertandingan final seleksi tim nasional akan segera dimulai. Di sana cuma tersisa 2 peserta yang akan bertanding dan sehingga salah satunya akan lolos di seleksi tim nasional. Ini adalah peserta yang akan dihadapi oleh Risa di pertandingan terakhir ini. Risa pun mempersiapkan dirinya. Setelah ini adalah gilirannya untuk memanah. Dengan pikiran yang masih kacau balau, Risa yang masih mengingat masalahnya dengan Rasya menjadi tidak bisa fokus membidik sasarannya di depan. Di sisi lain, teman-teman Rasya datang ke rumah Rasya untuk memintanya datang ke tempat pertandingan di mana Risa melakukan pertandingan terakhirnya. Karena bagaimanapun juga, berkat Risa, Rasya jadi bangkit dari traumanya dan bisa menyetir kembali. Teman-temannya berusaha membuka pintu tempat di mana Rasya mengurung dirinya, namun usahanya tidak berhasil. Pintu itu terkunci dari dalam dan sangat keras untuk dibuka dari luar. Rasya yang mendengar keributan dari luar menjadi tidak tahan dan menutup telinganya. Lalu dia mengambil VR yang ada di depannya dan memakainya. Seketika itu juga, Rasya melihat wajah Risa di sana. Seolah-olah itu nyata, Risa membuka VR yang dipakai oleh Rasya tersebut. Di sana, dia mengingat seluruh kata-kata motivasi yang pernah diucapkan bersama Risa. Seketika itu pun, Rasya langsung bangkit dari masalahnya dan memutuskan untuk menemui Risa segera mungkin. Ia pun langsung lari keluar untuk menuju mobilnya, dan tidak lupa dia membawa peralatan snorkeling untuk pernapasannya di dalam mobil. Dia mengemudi mobil dengan sangat kencangnya, sehingga teman-temannya yang ada dalam menjadi takut. Scene beralih ke Risa. Tampak Risa sangat kesulitan membidik sasarannya. Berbagai arahan yang diberikan oleh pelatihnya, namun hasilnya tetap saja sama. Singkat waktu, Rasya pun sampai ke tempatnya Risa. Risa pun terkejut melihat Rasya di sana. Rasya pun meminta maaf kepada Risa karena sebelumnya dia berpikir kalau Rasya adalah beban bagi hidupnya Risa. Namun sekarang, Rasya ingin tidak lari dari kenyataan hidupnya itu dan ingin menghadapi semuanya. Lalu Rasya menyemangati Risa untuk tetap fokus dalam pertandingannya. Lalu mereka beradu tos seperti yang mereka biasa lakukan. Terlihat adik dan ayah Risa datang untuk menyaksikan pertandingan terakhir Risa. Pertandingan pun akan segera dimulai. Risa mendapatkan giliran pertama untuk membidik, dan hasilnya lumayan bagus kali ini. Tidak mau kalah, lawan Risa ini juga mendapatkan bidikan yang lumayan bagus, sehingga skor mereka sama. Risa mendapatkan skor 348 poin, sementara lawannya juga sama, 348 poin. Selanjutnya adalah penentu kemenangan. Siapapun yang membidik mendekati lubang tersebut, maka dia adalah pemenangnya. Lawan Risa mendapatkan giliran pertama untuk membidik dan skornya adalah 10. Kali ini giliran Risa untuk membidik. Dia membidik dengan sangat hati-hati. Dia ingin membidik dari arah jam 3, namun dia menetapkan hatinya untuk langsung membidik tepat-tepat di tengah. Dan anak panah itu melesat dengan sangat cepat. Semua pendukung Risa
memohon dan berdoa supaya anak panah itu melesat tepat di tengah bitikannya. Dan benar saja, anak panah Risa tepat berada di tengah-tengah lubang bidikannya itu. Semua pendukung Risa sangat senang dan Risa resmi lolos ke tim nasionalnya. Semua teman-teman dan keluarganya Risa mengucapkan selamat kepada Risa atas kelolosannya ke tim nasional. Seusai pertandingan, teman-teman Risa memberikan hadiah dan kejutan kepadanya. Karena kejutan itu menggunakan fotonya Risa jadi tersipu malu melihatnya. Teman-teman rahasia lalu berkumpul, mereka saling berpasangan satu sama lain. Ini adalah Three Couple. Untuk merayakan kelolosan Risa ke timnas nasional, Rahasia mengajak teman-temannya untuk makan ke restoran favoritnya. Salah satu teman mereka syok mendapati anak tangga yang begitu banyak untuk mencapai restoran itu. Alhasil, mereka langsung saling menggendong pasangannya masing-masing. Dan cerita pun selesai. Kalian yang menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang subscribe, saya doakan rezekinya melimpah. Amin.